Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang Bu Guru cintai, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat semuanya ya. Baik, hari ini kita akan belajar matematika ya anak-anak. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkalian bilangan bulat, maka hari ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulat, gitu ya. Materi pokok kita hari ini adalah pembagian bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajarannya adalah apa anak-anak? Bahwasanya dengan menggunakan pendekatan saintifik, anak-anak nanti diharapkan bisa menentukan hasil pembagian bilangan bulat itu dengan benar. Tuh, begitu ya. Oke. Ada satu contoh yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari anak-anak tentang bilangan bulat itu. Misalnya gini, di pantai suhu dari sore sampai malam itu mengalami penurunan negatif 30 derajat Celcius, atau penurunan itu tandanya suhu negatif ya anak-anak ya, selama 6 kali sampai malam hari. Berapa rata-rata besar suhu setiap kali turun? Itu adalah salah satu contoh penerapan pembagian bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa nggak ini? Oh ya, belum ya. Baik, sebelum kita masuk ke soal itu, kita bahas sedikit dulu ya. Oke, pembagian bilangan bulat. Anak-anak tentu masih ingat ya, apa itu arti pembagian ya. Kalimat misalkan 6 dibagi 3 itu sama artinya berapa dikalikan 3 itu hasilnya berapa? 6. Seperti itu ya. Jadi mencari hasil bagi. Nah, artinya apa anak? Tadi ya, berapa dikalikan 3 itu sama dengan 6. Jadi yang berapa itu adalah merupakan apa? Ininya salah satu faktor perkalian yang belum diketahui, seperti itu. Jadi itu kita ingat kembali arti dari suatu pembagian. Dulu anak-anak di kelas 2 pasti sudah mengenal ini ya. Oke. Menentukan hasil pembagian bilangan bulat dengan mistar bilangan. Nanti kita akan masuk seperti itu biar konsep di sini anak-anak paham. Selanjutnya anak-anak juga bisa menentukan prinsip pembagian bilangan bulat. Bagaimana cara mencari hasil pembagian bilangan bulat dengan menggunakan mistar bilangan? Nah, kemarin kita sudah contohnya banyak ya anak-anak. Masih kita menggunakan mobil ya, seperti ini. Kita buat kesepakatan dulu. A dibagi B itu sama dengan C. A-nya adalah letak garasi, bisa kiri dan kanan. Kiri itu negatif, positifnya adalah kanan. Kemudian B di sini kesepakatan kita adalah arah dari 0 menuju garasi. Nah, kirinya adalah negatif, kanannya adalah positif, seperti itu ya. C-nya adalah apa anak-anak? Banyak gerakan mobil menuju garasi dengan cara maju itu positif, mundur adalah negatif, seperti itu ya. Baik, contoh pertama kita perhatikan ya. 6 dibagi 2, positif dibagi positif ya. 6 dibagi 2, letak garasi di titik 6, kemudian apa anak-anak? Arah mobil ke kanan karena semuanya bernilai positif. Oke. Perhatikan 6 dibagi 2, 6 dibagi 2. Oke, mobilnya kita lihat. Iya, berapa kali? Maju lagi. Oke, berapa kali? Iya, jadi 3 kali mobil maju. Jadi 6 dibagi 2 itu sama dengan berapa? 3. Paham ya? Dari garis bilangan. Contoh kedua, 6 dibagi negatif 2, 6 dibagi negatif 2, positif dibagi negatif, letak garasi di titik 6. Kemudian apa anak-anak? Arah mobil ke kiri karena dia tandanya apa? Negatif, seperti itu ya. 6 dibagi negatif 2. Nah, seperti itu. 6 ya, positif ya, mundur ya. Karena arahnya apa tadi? Negatif. Berapa kali mundurnya? 3 kali. Jadi 6 dibagi negatif 2. Tadi kan mundurnya 3 kali. Tadi kan mundur tadi negatif ya. Negatif 3. Seperti itu ya.
Contoh 3. Negatif 6 dibagi 2. Negatif, letak garasi di negatif 6. Kemudian anak-anak arah mobil ke kanannya 2 ya, positif. Negatif 6 dibagi berapa? Negatif 6 dibagi dibagi 2 ya. Oke, negatif 6. Iya. Terus bagi iya. Ya, berapa kali dia ke kanannya? 3 kali. Jadi 3 kali mundur. Berapa? Negatif 3. Negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Kemudian contoh 4. Negatif 6 dibagi dengan negatif 2. Negatif 6 dibagi dengan negatif 2. Jadi negatif 6 letak garisnya di negatif 6 ya. Kemudian arah mobilnya ke kiri ya. Oke, perhatikan anak-anak. Negatif 6. Negatif 6 di sini ya. Dibagi dengan negatif 2. Jadi arah mobilnya berapa? Ke kiri. Ya, oke. Kita lihat, iya. Jadi berapa kali tadi? Ya, 3 kali maju. Maju tandanya apa? Positif. Jadi apa hasilnya? 3. Seperti itu ya. Baru setelah itu ternyata dari keempat contoh tadi dapat kita ambil konsepnya anak-anak, bahwasanya 6 dibagi 2 itu adalah 3. 6 dibagi negatif 2 itu sama dengan negatif 3. Negatif 6 dibagi dengan 2 itu sama dengan negatif 3. Dan negatif 6 dibagi dengan negatif 2 itu sama dengan berapa? 3. Baru dapat kita simpulkan di sini konsep pembagian yang harus jadi pegangan anak-anak apa saja. Yang pertama apa? Positif dibagi positif. Jadi positif dibagi positif, maka hasilnya apa tadi? Positif. Kemudian yang kedua adalah positif dibagi negatif, maka hasilnya apa? Negatif. Yang ketiga, negatif dibagi positif atau negatif dan positif, maka hasilnya adalah negatif. Yang keempat adalah apa? Negatif dan negatif, hasilnya apa? Positif. Jadi kata kuncinya apa anak-anak? Jika tandanya sama, positif positif, negatif negatif, maka hasilnya apa? Positif. Tapi jika tandanya tidak sama, positif negatif atau negatif positif, maka hasilnya adalah negatif. Begitu ya kesimpulan kita hari ini. Kalau kita lihat dari soal tadi, di Pantai sore sampai malam mengalami penurunan 30 derajat Celcius ya, minus ya. Selama 6 kali sampai malam hari. Berapa rata-rata besar suhu setiap kali turun? Ya, jadi rata-rata suhunya adalah negatif 30 dibagi 6. Negatif dibagi positif, tentu hasilnya apa? Negatif. Negatif berapa? 30 dibagi 6. Oh, negatif 5. Begitu ya. Sedikit dari konsep pembagian yang guru sampaikan hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami. Mohon maaf jika banyak salah dan hilang. Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.